Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak sekalian, adik-adik siswa-siswi kelas 4? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4, khususnya untuk muatan pelajaran matematika ya. Jadi kali ini kita sudah sampai di bab 4 tentang pembulatan ya, untuk satuan panjang dan juga satuan berat ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan soal-soal sebelumnya bisa dicek di playlist pembahasan ISPS Matematika kelas 4. Oke, langsung saja ya kita bahas untuk pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Untuk latihan 1 sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita sekarang menuju ke latihan 2 ya. Ini melakukan pembulatan hasil pengukuran berat ya. Jadi patokannya intinya adalah kalau kita mau membulatkan entah itu ke satuan terdekat ataupun ke puluhan terdekat, bahkan ke ratusan sampai ke ribuan, itu kalau yang kita bulatkan itu misalnya mau kita bulatkan ke satuan terdekat, yang dilihat adalah per 10-nya. Kalau mau dibulatkan ke puluhan terdekat, yang dilihat adalah satuannya, begitu seterusnya ya. Nah, di sini kesatuan terdekat seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya untuk pembulatan pengukuran panjang. Jadi kalau kesatuan terdekat itu yang dilihat adalah per 10-nya. Ini ya, saya ulangi lagi mungkin penjelasannya supaya tidak lupa sebelum kita mengerjakan ya. Jadi misalnya ada 13,5 ya. 13,5 ini dibulatkan ke satuan terdekat. Kesatuan terdekat maka yang kita lihat adalah per 10-nya ya. Per 10-nya di sini berarti adalah angka 5. Nah, patokannya di sini kalau 5 ke atas ya, 5 ke atas itu berarti adalah 5, 6, 7, 8, 9. Ini pembulatannya adalah naik. Nah, ini saya pakainya naik ya. Tapi kalau di bawah 5, 4, 3, 2, 1, dan 0 itu pembulatannya adalah turun ya. Apa itu pembulatan naik? Apa itu pembulatan turun? Jadi gini. Jadi kalau 5, 6, 7, 8, 9 pembulatannya naik itu maksudnya yang dinaikkan ini, yang dibulatkan itu kita tambah dengan 1 ya. Tapi kalau di bawah 5, 4, 3, 2, 1, 0 ini yang kita bulatkan tetap. Jadi 13,5 itu kalau kita bulatkan jadinya adalah 14 ya. Ini dibulatkan jadinya 14. Nah, beda kalau misalnya 13,2. Nah, 13,2 ini kalau kita bulatkan ya, 13,2 kalau kita bulatkan, nah ini jadinya adalah 13. Kenapa? Nah, kita lihat ini per 10-nya adalah 2. Kalau per 10-nya 2 berarti dia di bawah 5. Nah, kalau di bawah 5 maka di sini yang kita bulatkan adalah tetap ya, jadi tetap 13. Tapi kalau di sini adalah per 10-nya itu di atas 5 ke atas berarti 5-nya ikut 5, 6, 7, 8, 9, maka yang kita bulatkan tambah 1. Demikian juga ini berlaku untuk pembulatan ke puluhan, ratusan, ribuan, bahkan ke puluhan ribu. Nah, itu sedikit penjelasan sebelum kita mengerjakan soal ya. Oke, langsung saja berarti kita menuju ke soal nomor 1 ya. Itu kalau ada angkanya, kalau tidak ada pakai perkiraan di sini berarti kita menggunakan yang paling dekat ya. Oke, nomor 1 tuliskan berat buah berikut. Lakukan pembulatan ke satuan terdekat. Kita lihat di sini berat buah mangga. Ini diperbesar lah. Ini berarti dia lebih dekat ke 2 apa 3 ini jarumnya, lebih dekat ke 3. Maka jawabannya nomor 1 adalah 3 kg. Kemudian yang B ya, durian. Ini jarumnya lebih dekat ke 4, berarti 4 kg ya. Cukup mudah ya kalau cuma melihat ini ya. Kemudian yang C ini, nah semangkanya lebih dekat ke 5, maka ini jawabannya 5 kg.
Sedangkan nanas di sini, nah ini sudah di angka 2, berarti berat nanasnya 2 kg. Ini cukup mudah untuk soal nomor 1. Kemudian nomor 2, urutkan berat buah pada soal nomor 1 dari yang paling ringan ya. Dari yang paling ringan berarti kita lihat di sini. Paling ringan adalah nanas ya. Kemudian setelah nanas mangga yang 3 kg. Kemudian durian, baru semangka, karena dari yang paling ringan sampai yang paling berat berarti ya. Jadi urut-urutannya adalah nanas, mangga, durian, semangka. Saya tuliskan di sini aja ya. Jadi yang paling ringan nanas, kemudian mangga, durian, semangka. Agak kecil ya, yang penting tahu ya, nanas, mangga, durian, semangka. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ibu ingin membuat kue. Ibu menimbang tepung terigu. Berat tepung terigu 312,2 gram. Berapa gram berat tepung terigu yang ditimbang ibu jika dibulatkan ke satuan terdekat? Lah ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, dibulatkan ke satuan terdekat, kita lihat di sini per 10-nya angkanya berapa? 2. 2 itu berarti dia adalah di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka yang kita bulatkan jadinya tetap jadinya 312 gram ya, ini ya, jadinya 312 gram. Oke. Nomor 3 jawabannya adalah 312 gram. Kita lanjut ke nomor 4. Mita memiliki kucing. Berat kucing Mita 2 kg lebih 785 gram. Berapa kira-kira berat kucing Mita? Lah ini 2 kg lebih lah 1 kg itu kalau dari gram dijadikan ke kilo itu kan 1000. Nah, berarti kita patokannya di sini adalah 500 gram. Jadi kalau 500 gram ke atas, mulai dari 500 gram, 501 sampai 599 itu berarti nanti kita bulatkan naik ya. Kita tambahkan di sini jadi kita tambah 1 kilo. Tapi kalau di bawah 500 gram misalnya 499, maka yang kita bulatkan tetap ya. Jadi kalau kilogram sama gram patokannya adalah 500 ya. Patokannya 500 ke atas ini kilonya kita tambah 1. Tapi kalau di bawah 500 ini kilonya tetap. Jadi kira-kira berat kucing Mita adalah 3 kg karena dia lebih dekat ke 3 kg ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Ibu membeli telur. Berat telur yang dibeli ibu 2 kg lebih 5 gram. Berapa kilogram kira-kira berat telur yang dibeli ibu? Lah ini tadi patokannya ya. Patokannya kalau kilo sama gram itu gramnya 500 ke atas baru kita tambah jadi 1 kilo. Tapi karena ini hanya 5 gram berarti dia lebih dekat hanya ke 2 kilo ya, bukan ke 3 kilo ya. Maka jawaban untuk yang nomor 5 ini adalah hanya 2 kg. Beda untuk yang nomor 4 tadi kita tambahkan 1 kilo ya, karena ini lebih dekat ke 3 kilo. Oke, jadi jawaban untuk yang nomor 5 adalah 2 kg. Ya, ini ya. Jadi untuk latihan 2 sudah kita bahas ya. Mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ingat ya, patokannya selain lebih dekat kemana juga kita pakai aturan yang tadi. Jadi kalau 5 ke atas itu tambah 1, di bawah 5 yang dibulatkan tetap. Tapi kalau untuk kilo sama gram berarti patokannya adalah 500 atau paling tidak lebih dekat ke kilo yang mana ya. Oke ya, mungkin ini pembahasan untuk latihan 2 di bab 4. Oke, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan dari kami bisa dilihat di playlist ya, pembahasan ESPS Matematika kelas 4. Dan mungkin apabila tidak ingin ketinggalan update terbaru dari kami yang belum subscribe, mungkin bisa subscribe terlebih dahulu dan dinyalakan loncengnya dan
Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Tetap teliti dan hati-hati dalam mengerjakan dan jangan lupa untuk berdoa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.